Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Jadi di video kali ini, gue akan kembali membahas kartun Amphibia season ketiga, yaitu episode 15, yang terdiri dari segmen News in Town dan juga Fight or Flight. So, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Kita mulai pembahasan kali ini dengan segmen pertama yang berjudul News in Town. Segmen ini dibuka dengan Anne dan Sprig yang sedang memata-matai pergerakan dari pasukan kodok dan Newts yang berada di bawah pimpinan Andreas. Di sini Anne kebingungan karena masih ada saja Amphibia yang mau jadi bawahan Andreas, yang padahal selama ini kita ditunjukkan kalau pasukan Andreas selalu berisikan pasukan robot. Well, hal ini sebenarnya tidak cukup mengagetkan karena masih ada satu pihak yang sampai sekarang kita masih belum tahu keberadaannya gimana. Pihak yang gue maksud adalah pasukan kodok bekas pimpinan Grime yang kini dipimpin oleh Buck, Fern, dan Meyer. Nah, terakhir kali kita mengetahui keberadaan mereka adalah mereka ditunjuk untuk memimpin para pasukan kodok di bawah nama Andreas. Jadi besar kemungkinan kalau pasukan kodok yang kita lihat di sini merupakan bagian dari mereka. Lalu tiba-tiba muncul seorang bocah kecil yang menghalangi jalan mereka. Ketika sudah teralihkan, rekan-rekan dari bocah tersebut mulai menjarah barang-barang yang dibawa oleh pasukan tersebut. Anne dan Sprig yang melihat dari kejauhan langsung juga ketahuan oleh para perampok ini. Dan terungkap kalau para perampok ini dipimpin oleh kenalan lamanya Anne, yaitu Tritonio. Nah, karakter ini pertama kali muncul dalam episode Combat Camp. Gue sendiri udah agak lupa sama plot cerita dari episode tersebut. Tapi satu hal yang gue ingat dalam episode itu, Anne belajar berpedang dari karakter ini dan juga ia sempat diberikan sebuah pedang warisan dari keluarga Tritonio. Tetapi di akhir episode terungkap kalau misalnya dia telah berkhianat kepada Anne dan selebihnya gue lupa dia kenapa. Dan akhirnya pun kita sampai di episode ini. Setelah itu, Anne dan Sprig diajak untuk datang ke tempat perkumpulan mereka karena mereka berdua mengaku dapat mengatasi para makhluk buas yang ada di bawah kendali Andreas. Basically, episode ini sebenarnya mengambil reference dari cerita rakyat Robin Hood, namun dengan sedikit perubahan di ceritanya nanti. Selama waktu ini, Anne terus mengawasi Tritonio agar ia tidak kembali berkhianat. Dan di sini kita juga sempat diberikan kisah flashback dari Tritonio ketika ia menjadi anak jalanan di Newtopia. Dalam ceritanya ini, ia menjelaskan kalau misalnya ia harus belajar untuk bisa bertahan hidup meskipun harus meninggalkan rekan-rekannya. Semua ini ia dapatkan dari kehidupan lamanya yang keras, dan dari sinilah ia memiliki tendensi untuk selalu berkhianat. Ketika rencana mereka dijalankan, Anne dan Sprig berhasil mengalihkan 2 ekor ular besar. Dengan begitu, para pasukannya dapat merampas barang. Tapi sialnya, mereka malah menemukan kalau kereta tersebut dipenuhi oleh pasukan robot Andreas. Mereka semua pun ditangkap, namun Tritonio malah memutuskan untuk meninggalkan mereka. Anne dan Sprig mencoba untuk menyadarkan Tritonio dari kesalahannya. Setelah itu, mereka berdua langsung bergerak untuk menyelamatkan para pasukan Tritonio. Di tengah terpojoknya mereka, Tritonio pun akhirnya datang untuk membantu. Pasukan Andreas dapat dikalahkan dan mereka semua kembali ke markas. Di sana, Anne mengajak Tritonio untuk bergabung ke dalam pasukan pemberontak. Hal ini dikarenakan Tritonio memiliki pengetahuan yang sangat bagus dalam bidang strategi perang. Setelah itu, Anne kembali ke markas pemberontak untuk memberitahu kepada Sasha kalau ia sudah merekrut seseorang yang ahli dalam strategi perang. Sasha merasa sangat senang dan ia pun mengajak Anne dan Sprig untuk melihat suatu penemuan baru yang telah ditemukan oleh Hapap, yaitu sebuah pintu misterius yang berada di bawah rumah Planter selama ini. Dengan memasukkan sebuah buku keluarga Planter, pintu tersebut terbuka dan memperlihatkan kita dengan kondisi kamar yang besar kemungkinan ini merupakan milik Liv. Di sana terdapat sebuah amplop merah yang berisikan sebuah kertas kosong. Merasa kalau misalnya tidak ada hal yang penting, mereka pun pergi dari sana dan Sprig memutuskan untuk membawa kertas tersebut di kantongnya. Pastinya kertas tersebut tidaklah benar-benar kosong. Dan kalau misalnya kita mengingat kembali apa saja yang pernah ditunjukkan dalam kartun Amphibia dan juga Gravity Falls, kemungkinan besar terdapat sebuah tulisan rahasia yang hanya dapat dilihat lewat sinar UV dari kertas kosong tersebut. Lanjut ke segmen berikutnya yang berjudul Fight or Flight. Segmen ini dibuka dengan Anne bersama dengan Sprig dan Soggy Joe sedang mengawasi siapakah dalang dari pencuri pasokan makanan mereka. Ketika mereka melihat sosok tersebut dan mencoba untuk mengejarnya, mereka malah menemukan kalau makhluk itu adalah Domino 2, yaitu seekor kucing serangga yang pernah dipelihara oleh Anne. Alasan Anne menamainya Domino 2 adalah karena pada saat itu, makhluk tersebut memiliki penampilan yang sangat mirip dengan kucing milik Anne yang ada di bumi, yang bernama Domino. Di tengah kesenangan Anne yang bisa bertemu kembali dengan Domino 2, tiba-tiba pasukan Andreas pun muncul dan segera menculiknya. Tidak hanya itu saja, Anne juga menemukan kalau misalnya Domino ternyata sudah memiliki anak.
Anne pun membawa anak-anak tersebut ke markas pemberontak, di mana semua orang tidak setuju dengan keberadaan makhluk tersebut. Anne dan Sprig meyakinkan orang-orang untuk menjaga anak-anak kucing tersebut, sementara mereka pergi untuk menyelamatkan induknya. Mereka pun menyetujui hal tersebut, dan lama-kelamaan mereka malah menjadi semakin suka dengan anak-anak kucing ini. Sementara itu, Anne yang sedang mencoba untuk menyelamatkan Domino, akhirnya bertemu dengannya, dan ternyata Domino masih mengingat Anne. Ketika mereka akan pergi, Domino membujuk Anne untuk melepaskan kucing-kucing yang lain. Pada akhirnya, mereka semua berhasil terlepas, meskipun Sprig sempat ingin dijadikan santapan. Ketika sudah kembali ke Wardwood, Anne menunjukkan kalau kucing-kucing ini sekarang sudah berada di pihak mereka. Dengan begitu, para pasukan pemberontak kini sudah memiliki pasukan udara untuk bisa melawan Andreas. Oke, jadi begitulah seluruh cerita dari episode ini. Ya cukup simpel sih dan nggak begitu banyak hal yang menarik di sini. Gue sendiri agak kecewa sih karena kemarin kita udah diberikan episode yang sangat epik dan luar biasa. Tapi sekarang kita malah diberikan episode yang agak down lah gitu. Sebenarnya nggak buruk-buruk banget, cuman karena ekspektasi gue aja yang sih agak berlebihan. Apalagi di segmen Fight or Flight, gue sempat membaca sinopsis dari segmen ini yang berbunyi Anne mencoba untuk menyelamatkan teman lamanya dari camp robot milik Andreas. Awalnya gue sempat mengira kalau misalnya teman lama yang dimaksud ini adalah Marcy, tapi ternyata ini adalah Domino 2. Meskipun begitu, episode ini setidaknya memberikan kita rasa nostalgia dari cerita awal kartun Amphibia, yang sebenarnya agak cukup ngangenin sih kalau misalnya kita ingat-ingat kembali. Well, kini Amphibia sudah mulai memasuki babak akhir dan ceritanya sendiri sudah semakin memanas. Kemunculan episode ini setidaknya dapat meredakan suasana cerita yang dari kemarin diisi dengan ketegangan dan keseriusan. Meskipun episode ini terasa seperti agak sepele, tapi gue sangat yakin kalau misalnya episode ini juga bakal memiliki impact yang sangat besar kepada cerita akhirnya nanti. So, itu saja yang bisa gue bahas di video kali ini. Kalau misalnya ada kekurangan ataupun kesalahan, kalian bisa koreksi gue di kolom komentar di bawah. So, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Jadi di video kali ini, gue akan kembali membahas kartun Amphibia season ketiga, yaitu episode 15, yang terdiri dari segmen Newts in Town dan juga Fight or Flight. So, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1.